Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya bawa apa ini? Bawa figura foto, ya. Tidak hanya untuk foto tetapi juga untuk lukisan-lukisan, rajutan kalau ada yang senang merajut. Lukisan atau foto atau rajutan bisa ditaruh di figura ini dan akan lebih manis ini belakangnya, tetapi depannya figura akan membuat semakin manis dan menunjukkan bagaimana karya-karya yang sudah diciptakan baik fotografi maupun eh, renda atau apa namanya itu kristik dan seterusnya itu menjadi lebih bagus, dan ini mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Semakin bagus figura juga akan membuat semakin cantik yang difigura. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengajak para muridnya untuk tinggal di dalam Dia. Sebagaimana aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam aku, dan Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi Bapa, maka demikian juga kamu hendaklah tinggal di dalam diriku, di dalam kasihku. Dan kalau kamu tinggal di dalam kasihku, maka kamu akan merasakan damai Bapa itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Bapa dicerminkan kehadirannya oleh Yesus, karena di situ sebetulnya Yesus membawa budaya kebapaannya untuk menjadi utusan sebagai manusia yang ilahi, menjelma menjadi manusia yang manusiawi, yang duniawi, yang mengenal budaya, peradaban, mengenal bahasa. Karena Bapa yang ilahi tidak bisa berkomunikasi langsung, tetapi ditunjukkan dengan kasih, tinggal di dalam kasihnya. Maka kalau kita juga tinggal di dalam kasih Yesus, kita akan seperti figura ini, menunjukkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Maka semakin figura, yaitu diri kita ini, menunjukkan wajah Tuhan yang baik, maka disitulah kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tetapi kalau figura kita penuh dengan bercak-bercak, penuh dengan retak-retak, dan juga mungkin jamur, tidak pernah terawat, maka kemudian Tuhan yang ingin kita tunjukkan juga tidak akan nampak cantik. Justru kadang-kadang orang melihat kita menjadi figura setan, figura kejahatan, kegelapan, kalau kita ternyata hidupnya tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, sebagaimana Yesus tinggal di dalam kasih Bapa sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya sedang dalam perjalanan menuju ke Solo dari Pemalang, dan saya lewat tol. Tetapi karena pada waktu itu saya akan mampir sebentar di Semarang, maka saya keluar tol di Krapyak, yaitu pintu tol untuk ke arah bandara. Waktu itu sore hari dan macet semua, itu di simpang, namanya saya tidak tahu, tetapi di ujung bandara. Di situ ada rumah sakit apa lupa, ada flyover, kemudian ada simpang 6 atau berapa itu. Maka saya tidak di pinggir persis, saya di tengah karena keluar dari tol, kemudian tidak sempat minggir. Mobil saya trouble, saya sendiri ini. Mobil saya ternyata dikopling tetapi tidak balik koplingnya. Jadi di gas itu tidak jalan, hanya gasnya membesar tetapi tidak jalan. Posisinya selalu mengopling sehingga tidak lepas. Maka kemudian saya bingung, di belakang saya sudah mulai tantin-tantin. Bayangkan macetnya itu ketika jam 6 sore, bubaran, orang mau pulang. Itu bahkan ada 3 atau 5 sub itu. Saya di sub nomor 3, saya pusing sekali
Dan kemudian saya keluar mobil, saya dada-dada mengatakan, problem jangan ngebel-ngebel di belakang saya. Mereka mulai paham dan mencari jalan tidak di belakang saya. Tetapi tentu saja susah karena orang tergesa-gesa mau pulang. Maka kemudian saya mulai mendorong sambil pintu saya buka, pintu mobil, kemudian saya pegang setir sambil saya dorong. Tetapi saya juga takut karena kaki saya tidak menginjak rem. Bagaimana kalau mobil itu turun terus atau jalan terus tanpa bisa dihentikan? Nggak mungkin saya seperti sepeda motor langsung narik begitu. Dan kemudian saya menjadi bingung karena ketika saya ngesen ke kiri, yang di sebelah kiri saya pun tidak mau memberi jalan. Mereka juga tergesa-gesa mau cepat pulang mengejar lampu merah itu saat hijau untuk segera berangkat. Tetapi ketika merah semua berhenti, saya tidak bisa menggerakkan mobil saya lagi. Maka saya menjadi bingung. Untung pada waktu itu saya tidak tahu dari mana Tuhan mengirim seorang anak muda yang naik motor. Dia mengetahui seperti itu, dia langsung berhenti meminggirkan motornya. 2 orang mendorong mobil saya dan menyuruh saya masuk. Dan saudara-saudari yang terkasih, memang tidak terlalu berat karena mobilnya kecil dan didorong itu di aspal agak sedikit menurun. Tetapi kalau tidak direm itu bisa bahaya, bisa nabrak mobil depannya atau sampingnya. Maka kemudian saya dengan tenang di dalam mobil didorong 2 anak muda tadi. Pelan-pelan saya minggir ke kiri untuk meminggirkan mobil saya supaya tidak berada di tengah jalan. Kemudian akhirnya saya minggir, saya keluar, kemudian saya mendatangi 2 anak muda tadi untuk memberikan sedikit ucapan terima kasih. Tetapi dia langsung lari. Sudah Pak, baik-baik. Saya kaget. Saya panggil mau saya kasih ucapan terima kasih. Saya hanya mengatakan terima kasih. Dia langsung lari, naik motor, langsung berangkat lagi. Mungkin pulang kerja juga dan tergesa-gesa juga. Tetapi betapa saya surprise. Tidak semua orang yang menolong itu mempunyai pamrih untuk keuntungan diri. Wajah Tuhan dipigurai dalam bentuk 2 anak muda tadi yang naik motor, yang tanpa disuruh berhenti, kemudian parkir di pinggir jalan, mendorong saya untuk minggir. Dan saya merasakan ini malaikat utusan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita tinggal di dalam kasih Yesus, Yesus tinggal di dalam kasih Bapa, dan kita semua tinggal di dalam kasih, itu menjadi suatu ketenangan, keteduhan, yaitu wajah kita, tindakan kita, sikap kita, karakter kita seperti figura ini, memfigurai kasih Tuhan sendiri. Apakah bisa dilihat orang banyak bahwa kasih Tuhan semakin cantik kita buat dalam tindakan sehari-hari? Atau justru sebaliknya, kita memburamkan kasih Tuhan dengan karakter kita yang kadang justru tidak patut dicontoh oleh banyak orang, memberikan kehadiran yang tidak baik. Maka mari kita gunakan figura kita masing-masing ini. Figura untuk memfigura wajah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memberi harapan, semangat, dan tidak pernah putus asa. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.